Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai HashMap. Ya, kelompok 8 ini terdiri dari saya, Reto, lalu ada Bayu, Gita, dan Hanif. Nah, apa itu HashMap? HashMap merupakan kelas yang merupakan bagian dari Java Collection sejak Java 1,2 diluncurkan. Nah, HashMap ini menyediakan fungsi-fungsi implementasi map sehingga menyimpan data dalam pasangan, yaitu key dengan value yang berkaitan. Nah, HashMap ini memiliki dua faktor yang mempengaruhi performanya, yaitu ada initial capacity dan load factor. Nah, initial capacity ini merupakan kapasitas HashMap yang waktu pertama kali diinisiasi. Nah, capacity ini berbeda dengan size atau ukuran dari HashMap tersebut. Lalu ada load factor. Nah, load factor ini merupakan parameter yang menentukan kapan proses rehashing harus dilakukan. Rehashing merupakan peningkatan kapasitas ketika HashMap hampir penuh kapasitasnya. Yang peningkatan kapasitas ini biasanya dilakukan dengan kelipatan 2 dari kapasitas awal. Oke, lalu ini merupakan fitur-fitur penting dari HashMap, yaitu HashMap merupakan bagian dari Java Util Package, sehingga untuk menggunakannya harus mengimport Java Util terlebih dahulu. Selanjutnya adalah HashMap merupakan sebuah kelas yang mengextend kelas abstrak, yaitu abstract map, dan juga menyediakan implementasi yang tidak lengkap dari interface map, serta juga mengimplementasi interface clonable serta serializable. Nah, selanjutnya adalah HashMap tidak memungkinkan adanya duplikasi key karena nilai dari key tersebut adalah unik, dan dalam HashMap key set dalam object set, yaitu value yang tidak boleh sama, namun memperbolehkan adanya duplikasi value sehingga value-nya bisa sama. Nah, HashMap juga membolehkan adanya nilai key yang null dalam sebuah map, dan memperbolehkan banyak value yang bernilai null. Dan yang terakhir adalah HashMap bersifat unsynchronized, sehingga urutan data dalam HashMap tidak selalu sama sepanjang waktu. Nah, berikut merupakan struktur internal HashMap. Nah, di dalam HashMap ini terdapat 4 variabel, yaitu ada hash, integer hash, ada key, ada value, lalu ada node yang menunjukkan ke arah node next dari HashMap tersebut. Nah, dari struktur tersebut dilihat bahwa HashMap merupakan sebuah linked list yang memiliki arah tujuan menuju data selanjutnya. Nah, untuk tipe data dari key dan value itu ditentukan oleh user sendiri ketika menginisiasi sebuah HashMap. Jadi key dan value bisa berupa string, bisa berupa integer, dan tidak selalu sama. Nah, HashMap memiliki 4 konstruktor, yaitu ada konstruktor default yang menginisiasi sebuah HashMap dengan kapasitas awal 16 dan load factornya adalah 0,75. Lalu ada HashMap yang dengan parameter initial capacity yang dapat membuat HashMap dengan kapasitas awal yang kita tentukan sendiri, namun load factornya tetap default. Lalu ada HashMap yang memiliki parameter initial capacity serta load factor, sehingga kita dapat membuat HashMap sesuai kebutuhan kita, yaitu kapasitas awalnya kita tentukan serta load factornya kita tentukan juga. Selanjutnya adalah HashMap dengan parameter map, yaitu membuat HashMap yang menentukan pola mapping tertentu pada map yang akan digunakan. Nah, terakhir di sini adalah permasalahan dalam
hashmap, yaitu synchronous hashmap. Nah, hashmap ini bersifat asinkronus, sehingga beberapa thread dapat mengakses hashmap secara bersamaan. Nah, jika hal ini terjadi, dapat terjadi data inkonsistensi jika thread tersebut mengubah data pada hashmap. Oleh karena itu, hashmap perlu berjalan secara disinkronisasi, namun secara eksternal, karena hashmap sendiri tidak berjalan bersifat asinkronus. Untuk caranya adalah dengan mengekapsulasi hashmap. Enkapsulasi dilakukan dengan metode collection.synchronizeMap. Selanjutnya adalah time complexity dari hashmap. Nah, hashmap ini menyediakan fitur untuk memfasilitasi kompleksitas waktu yang bersifat konstan untuk operasi dasar seperti get dan put dari setiap elemen hashmap. Nah, metode tersebut akan dilanjutkan selanjutnya. Lalu, iterasi dari hashmap bergantung pada kapasitas dari hashmap yang dioperasikan dan jumlah pasangan key value-nya. Jadi, iterasi merupakan waktu dari iterasi itu bergantung pada kapasitas yang hashmap saat ini. Semakin besar kapasitasnya dan size-nya, maka iterasinya akan semakin lama. Ya, masuk ke dalam metode-metode yang ada di dalam hashmap. Di dalam hashmap ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mempermudah penggunaan hashmap itu sendiri. Contohnya adalah yang sering digunakan adalah put, habis itu entry set, key set, clear, is empty, dan lain-lain, dan itu memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Clear menghapus seluruh isi yang ada di dalam suatu map. Lalu fungsi kedua yang kita sering gunakan adalah is empty. Is empty adalah pengecekan apakah isi dari sebuah hashmap itu masih kosong atau tidak. Kemudian yang sering kita gunakan lagi adalah entry set. Entry set digunakan untuk mengakses setiap mapping yang kita telah masuki. Maka ini dapat digunakan untuk mengecek setiap map dan memprint setiap map itu sendiri. Set key set di sini untuk mencari key tertentu saja. Jadi dia mereturn set view dari kunci yang kita telah taruh di dalam hashmapnya itu sendiri. Kemudian ada put. Put bisa dijelaskan dengan key dan value-nya. Jadi kita memasukkan key tertentu yang kita akan map dengan value tertentu. Kemudian ada put all. Put all adalah fungsi di mana hashmap akan dimasukkan dengan map yang lain yang telah kita pernah buat. Nanti akan dijelaskan di dalam contoh pengaplikasiannya. Kemudian yang sering kita gunakan juga adalah remove. Remove untuk menghapus entry yang telah kita masukkan dengan kunci tertentu. Ataupun bisa dengan cara kedua, yaitu dengan menghapus kunci dan dengan value tertentu. Jadi nanti menyatakan benar atau tidak dan akan dihapus. Nanti akan kita contohkan di dalam pengaplikasiannya. Kemudian yang sering kita gunakan lagi untuk menggunakan hashmap adalah get. Dengan menggunakan get kita akan mendapatkan value yang terhubung dengan kunci tersebut. Kemudian contains value untuk mengecek apakah dalam suatu hashmap terdapat value tersebut, dan contains key, apakah terdapat key yang akan kita sebutkan. Kemudian yang sering digunakan kembali adalah replace. Jadi mengganti value dengan value yang baru yang terhubung dengan kunci yang kita sebutkan. Nanti akan kita jelaskan. Dan bisa juga dengan replace kunci old value dengan value yang baru. Atau juga bisa kita menggunakan replace all, yaitu mengganti semuanya dari urutan keberapa sampai keberapa, itu juga bisa. Dan terakhir adalah insize. Insize ini mengembalikan ukuran dari si hashmapnya itu. Ada berapa entry yang telah kita masukkan. Untuk itu maka kita akan mencontohkannya dalam implementasi. Implementasi hashmap pada pemrograman Java akan melanjutkan penjelasan dari setiap metode-metode yang disebutkan. Baik, maka mari kita lihat metode-metode apa yang sering digunakan dalam menggunakan hashmap. Berikut adalah codingan yang pernah saya buat untuk mencoba hashmap itu sendiri. Diawali dengan membuat sebuah hashmap yang bernama hashmap, yang isinya adalah
dengan key-nya integer dan value-nya string. Pertama kita awali dengan mengecek kalau misalnya hash map itu kosong, maka akan memprint kosong. Kemudian kita menaruh suatu map atau entry, yaitu integer 1 dengan value-nya Bayu. Lalu kita coba print, dan hasilnya adalah percobaan ke-1, hasilnya adalah 1 dan Bayu. Berarti di dalam map tersebut kunci 1 itu memiliki value Bayu. Nah, untuk mengaksesnya kita menggunakan entry set. Jadi hashmap.entrySet akan mengembalikan view terhadap entry yang telah kita masukkan. Dan untuk mengaksesnya, kita memerlukan map.entry sebagai pengaksesnya. Nah, ketika kita melihat setiap set, maka kita perlu mengambil nilai key dan value-nya. Jadi m.getKey dan mengembalikan m.getValue-nya. Oke. Kemudian kita membuat map kedua, contohnya adalah hash 2 yang berisikan 2,nandui dan 3, gita. Nah, di sini kita menampilkan fungsi dari hashmap.putAll. Di putAll, kita itu bisa memberikan hashmap yang sebelumnya dimasukkan dengan data dari hash map yang kedua ataupun map yang kedua. Dan di sini hashmap yang pertama dimasukkan dengan hash kedua. Sehingga pas di print dengan sistem yang sama seperti tadi akan menghasilkan seperti berikut. Berisikan 1 Bayu, 2 Anandui, 3 Gita. Kemudian kita mencoba untuk menghapus. Ingat, yang dihapus adalah dengan kunci yang sama. Maka di sini remove one. Yang dimaksud adalah menghapus dengan kunci yang nilainya itu sama dengan yang kita masukkan. Jadi ketika di print, maka Bayu akan terhapus karena Bayu memiliki nilai 1. Oke, di sini terbukti bahwa Bayu terhapus. Kemudian kita mencoba menghapus Anandui. Dan yang lebih spesifik 2, Anandui, dan juga maka Anandui akan terhapuskan. Kemudian yang percobaan kelima, kita akan memasukkan Bayu dan Anandui kembali. Namun setelah itu Bayu akan diganti dengan Satria, yaitu replace 1, Satria. Maka di percobaan kelima kita cek juga apakah di dalam hashmap memiliki kunci yang nilainya 2 dan apakah memiliki value yang nilainya berobjek Satria. Nah, pas dikembalikan ternyata nilainya true dan true, menandakan ada yang memiliki kunci 2 karena kita baru saja memasukkan 2, Anandui, dan kita juga telah mereplace Bayu dengan Satria sehingga value-nya Satria mengembalikan nilai true. Dan terakhir, fungsi yang biasa kita gunakan adalah hashmap.clear. Clear ini menghapus seluruh isi. Maka ketika kita panggil dan kita mencoba untuk mengakses setiap map, itu menghasilkan nilai kosong, tidak ada. Namun, kosong ini bukan nilai yang dikembalikan. Kosong ini adalah nilai dari hashmap size-nya. Jadi menandakan kalau misalnya emang sistem hashmap ini sudah dikosongkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.